Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat Islam dan nikmat kesehatan, hingga kita dapat mendengarkan dan membaca serta memahami materi pada hari ini. Selawat beragaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sembari mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita yang mendengarkan materi hari ini selalu senantiasa berselawat kepadanya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan dalam Studi Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Fadilia sebagai moderator dan teman saya Rika Ramadhani sebagai presentator pertama. Langsung saja ke pembahasan pertama oleh Rika Ramadhani. Kepada Rika Ramadhani saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama itu adalah pengertian pendekatan dalam studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah pertama, proses perbuatan, cara mendekati. Usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang meneliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendekatan diistilahkan dengan approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Dalam bahasa Arab disebut dengan madkhol. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Yang kedua itu adalah jenis-jenis pendekatan dalam studi Islam. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam studi Islam yang pertama itu adalah pendekatan historis. Maksud pendekatan historis ini adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Jadi, dengan mempelajari masa lalu, orang dapat mempelajari masa kininya dan dengan memahami serta menyadari keadaan masa kini, maka orang dapat menggambarkan masa depannya. Itulah yang dimaksud dengan perspektif sejarah. Contoh pendekatan historis ini yaitu ketika seseorang atau ketika kita ingin memahami Al-Quran secara benar, maka hendaknya kita juga harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran atau tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk memahami hikmah dari suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan memelihara syariat dari kekeliruan dalam pemahamannya. Yang kedua itu ada pendekatan filosofis. Maksud dari pendekatan filosofis tersebut adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif. Filsafat adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalbah, yang menurutnya adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal, dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Filsafat dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah, yang bermakna mengetahui mengenai hakikat sesuatu secara bijaksana.
Berpikir secara filosofis tersebut dapat digunakan dalam memenuhi ajaran Islam dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran Islam dapat dimengerti dan dipahami secara keseluruhan. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah, tetapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengalaman agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Misalnya, sudah haji, sudah melakukan rukun Islam yang kelima, dan berhenti di situ aja. Mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Tetapi, dengan menggunakan pendekatan filosofis, seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu dan dapat menangkap hikmah dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, itu adalah pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Namun, pendekatan ini juga lagi-lagi penggunaannya bersifat asumtif, sehingga tidak bisa membahas perkara akidah, bahkan perkara syariah. Karena karakteristik pendekatan dan metode ini terlalu berpijak pada teori-teori barat. Bahkan pendekatan sosiologi ini bisa menyebabkan pragmatisme dalam memahami Islam atau Islam hanya diamalkan jika bermanfaat saja, bukan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam buku berjudul Islam Alternatif, Jalaluddin telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan. Yang pertama itu alasannya dalam Al-Quran atau kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab hadis, proporsi terbesar kedua hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial atau itu adalah 1:100. Artinya untuk satu ayat ibadah ada 100 ayat muamalah. Yang kedua itu alasannya adanya kenyataan bahwa jika urusan ibadah bersamaan waktu dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu alasannya ibadah mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendiri, dengan ukuran 1:20 derajat. Yang keempat itu alasannya, Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal. Karena melanggar pantangan tertentu, maka kafaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Misalkan, puasa tidak mampu dilakukan, maka jalan keluarnya adalah dengan membayar fidyah dalam bentuk memberi makan bagi orang miskin. Yang kelima adalah alasannya, Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakat mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi, melalui pendekatan sosiologi ini, kita dapat memahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran, kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia-manusia lainnya. Sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran satu bangsa dan sebab-sebab menyebabkan kejadian kesengsaraan itulah manusia itu sendiri.
Sekian dari penjelasan saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh moderator. Saya serahkan oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rika Ramadhani karena sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. 4. Pendekatan teologis. Teologis memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan aspek ketuhanan. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi tidak bisa pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat, adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis. Dalam Islam sendiri, secara tradisional dapat dijumpai teologi Mu'tazilah, teologi Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dan sebelumnya terdapat pula teologi yang bernama Khawarij dan Murji'ah. Dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan dalam bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah. Dengan demikian, antara satu aliran dan aliran lainnya tidak terbuka dialog atau saling menghargai. Yang ada hanyalah ketertutupan, sehingga yang terjadi adalah pemisahan dan terkotak-kotak. Amin Abdullah mengatakan bahwa pendekatan teologi semata-mata tidak dapat memecahkan masalah esensial pluralitas agama yang saat sekarang ini. Kepentingan ekonomi, sosial, politik, pertahanan selalu menyertai pemikiran satu komunitas masyarakat tertentu. Saat ini muncul apa yang disebut dengan istilah teologis masa kritis, yaitu suatu usaha manusia untuk memahami penghayatan imannya dan penghayatan agamanya. Sikap kritis ditujukan pertama pada agamanya sendiri dan kepada situasi yang dihadapinya. Keagamaan seseorang tanpa adanya pendekatan teologis akan mudah cair dan tidak jelas identitasnya. Yang kelima, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded, yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari lingkungan teori-teori formal yang ada padanya sangat abstrak, sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang mempergunakan model-model matematis. Banyak juga memberi sumbangan kepada penelitian historis. Selanjutnya, melalui pendekatan antropologis, kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme perorganisasian atau social organism juga tidak kalah menarik untuk diketahui oleh para peneliti sosial keagamaan. Gritsch melihat adanya klasifikasi sosial dalam masyarakat Muslim di Jawa antara santri, priai, dan abangan. Sungguh pun hasil penelitian antropologis di Jawa Timur ini mendapat sanggahan dari berbagai ilmuwan sosial yang lain. Namun konstruksi stratifikasi sosial yang dikemukakan cukup membuat orang berpikir ulang untuk mengecek keabsahannya. Melalui pendekatan antropologis fenomenologis ini kita juga dapat melihat hubungan antara agama dan negara. Selanjutnya, melalui pendekatan antropologis ini juga dapat ditemukan keterkaitan agama dengan psikoterapi. Melalui pendekatan antropologis, sebagaimana tersebut terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Yang keenam adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologi diartikan sebagai ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat. Pendekatan atau metode yang paling dekat dan ada hubungannya dengan pendekatan fenomenologi adalah pendekatan historis.
Hal ini dikarenakan fenomenologi dan sejarah saling melengkapi. Sebaliknya, fenomenologi memberikan disiplin kesejarahan untuk memberi arti keagamaan yang tidak bisa mereka pahami. Oleh sebab itu, memahami agama dalam kajian fenomenologi adalah memahami agama dari sejarah. Memahami sejarah dalam arti menurut dimensi keagamaannya. Yang ketujuh adalah pendekatan psikologis. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam ajaran agama, banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya, sikap beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagai orang yang soleh, berbuat baik dan jujur. Semua itu adalah gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa, seseorang akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayatinya, dipahami, dan diamalkan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang. Misalnya, kita dapat mengetahui pengaruh dari sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lain dengan melalui ilmu jiwa. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menyusun langkah-langkah baru yang lebih efisien dalam menanamkan ajaran Islam. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. 8. Pendekatan ideologis. Komprehensif pendekatan ini bermula dari realitas ajaran Islam itu sendiri secara objektif. Tidak terpengaruh pandangan subjektif keilmuan barat, Islam adalah agama ad-din yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dengan sistem atau nizam. Akidah dalam konteks ini adalah keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang baik dan buruknya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan nizam atau syariat adalah kumpulan hukum syara yang mengatur seluruh masalah manusia. Pendekatan ideologis komprehensif ini adalah sebuah cara memahami Islam yang dimulai dari sebuah pandangan bahwa Islam adalah sebuah ideologi, artinya Islam mengurusi seluruh urusan kehidupan sehingga harus diterapkan dalam kehidupan. Metodologi ini menggunakan pendekatan yang integral di mana semua ilmu keislaman original dikerahkan mulai dari ilmu tauhid, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Pendekatan ini juga sesuai dengan khazanah keilmuan Islam yang dikembangkan para ulama muktabar. Maka dari itu pendekatan ini cocok untuk ajaran Islam. Syariat Islam sendiri berisi aturan atau sistem yang bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan individu dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji atau umroh, termasuk jihad. Yang kedua, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri seperti hukum terkait pakaian, makanan, minuman, dan juga hukum seputar akhlak yang mencerminkan sifat dan tingkah laku seseorang. Yang ketiga, peraturan atau sistem yang menyangkut hubungan dengan orang lain seperti masalah bisnis perdagangan, pendidikan, sosial masyarakat, pemerintahan, politik, sanksi hukum peradilan, dan lain-lain. Selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tidak jelasnya dalam pembacaan, kami dari kelompok 9 mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.